pemberitahuan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di mana boleh sebutan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu, jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan ikut rapat di atas ya, langsung balik lagi komputer langsung kirim. Saudara-saudara yang ingin meminjam uang atas dasar program KUR di bawah 100 juta, kalau sama dengan 100 juta, maka tidak dibutuhkan jaminan. Seminggu setelah saya posting, saya menerima protes yang luar biasa dari masyarakat. Ternyata mereka datang, dalam kita umumkan di medsos, mereka datang ke bank-bank itu kan berbahagia nih. Mereka pikir ada perubahan aturan. Ternyata dia bilang bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang itu malah tidak dapat. Dan biasanya malah justru kata mereka nih Pak Menteri, justru yang dapat tuh orang itu juga. Jadi karena itu saya minta ini, jujur aja ini para perbankan yang hadir di sini nih, terutama BRI, Bapak itu yang paling banyak dapat. Kami evaluasi setiap tahun Bapak yang paling banyak. Kemarin tuh tahun lalu 280 triliun. Kalau nggak salah Bapak dapat berapa puluh triliun tuh? 175 triliun tuh Bapak absorb itu dananya tuh. Dapat berapa persen? 10% kan untungnya kan? Subsidinya berapa? 10% kan? Maksudnya yang dari negara ke dia. Kalau 175 berarti kan dia dapat berapa? 17,5 triliun. Berapa Bapak kasih pada orang-orang miskin? Ini saya nggak mau ini yang begini-begini. Mohon maaf nih kalau memang bisa ini dibuat kesimpulan rapat bahwa kalau memang tidak bisa dibenahi cara untuk memberikan KUR kepada masyarakat, bahwa KUR itu kita akan evaluasi, bisa jadi nanti caranya bukan kayak gitu lagi. Ya bisa jadi nanti kita kasih apa kayak gitu, lembaga apa. Orang pada minjam 15 juta, 20 juta saja nggak dikasih, aneh nggak coba. Pakai jaminan segala, mau jaminkan apa? Dia nggak punya duit. Dia cuma mau jual sayur. Dia cuma mau jual ikan. Pemerintah sangat optimis dan sangat serius menaikkan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8% paling tidak di tahun 2029 atau 2030. Karena dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita adalah bahwasannya Indonesia akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Saya nggak ada masalah dengan hal itu dan saya sangat mengapresiasi. Tapi ya, kalau segi pinjaman online dan pay later masih dibiarkan seperti saat ini, pinjaman daring yang ada di Otoritas Jasa Keuangan masih dibebaskan seperti biasa untuk menindas masyarakat Indonesia, memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, membiarkan iklan dengan penuh gimmick dan tipu muslihat. Rasa saya rancangan pertumbuhan ekonomi itu hanya sia-sia. Dan itu hanya menemukan data tidak sesuai dengan fakta yang ada. Faktanya di lapangan, masyarakat masih sampai detik ini disibukkan dengan keberatan dalam membayar hutang dengan bunga yang tinggi. Harapan saya sih dengan dikucurkannya dana sebesar 200 triliun kemarin yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya itu, supaya ini meningkatkan lagi daya beli, supaya dana ini bisa dipinjamkan kepada masyarakat Indonesia untuk sektor produktif, ya. Ini bisa menggeser posisi pinjaman daring dan pay later. Dengan catatan, jangan pernah dipersulit. Oke. Yang selama ini kita tahu, bank-bank konvensional kenapa tidak begitu diminati lagi oleh masyarakat Indonesia? Kenapa mereka lebih cenderung kepada pay later dan pinjaman daring atau pinjol ini? Karena syarat yang dikeluarkan sangatlah sulit. Untuk meminjam 10 juta aja itu butuh penilaian berhari-hari dan butuh jaminan anggunan segala macam. Padahal mereka hanya butuh buat modal kerja.
saya cocok dengan yang disampaikan oleh anggota DPR RI yang mana dia menyampaikan ini cuman pedagang sayur, pedagang harian gitu. Ya, dia butuh modal cepat untuk diputarkan. Sekarang pihak bank malah mempretelkan terlalu lama. Mana tokonya, kayak mana kematangan usahanya, minta dulu SKU-nya, segala macam. Pokoknya sangat ribet. Ya. Pokoknya bagian ke bawah ini selalu ribet. Sehingga masyarakat masih cenderung kepada pinjaman online dan paylater. Sementara kita tahu pinjaman online dan paylater bunganya sangat tinggi. Bunga ini dihitung per hari. Kalau ini diakumulasikan untuk 1 bulan, bunganya nggak tanggung-tanggung. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menaikkan sektor ekonomi sementara masyarakatnya tidak makmur? Ya, biarkan itu harus ada sejalan juga gitu loh. Tentang dunia pemerintahan dengan masyarakat. Ini harus sejalan gitu loh. Baru bisa dijalankan tentang hilirisasi dan segala macam. Banyak lagi. Ya, walaupun itu nanti produk domestik bruto yang mau dibahas dan segala, terserah. Yang penting bagaimana kita mencegah supaya masyarakat ini tidak cenderung lagi kepada pinjaman dengan bunga yang tinggi. Ya, ini PR yang paling utama. Kalau mau meningkatkan sektor ekonomi, segala sesuatu kebocoran yang ada di lapangan ini harus diatasi dulu. Kalau nggak percuma kita membahas data gitu loh. Saya dari awal sangat konsisten. Bahwasannya yang saya lihat adalah sampai detik ini belum ada pinjol yang benar-benar bisa dipakai dan bermanfaat buat masyarakat. Makanya saya pengen dari Bapak Menteri Keuangan, setelah Bapak menyusun semuanya rancangan ini, saya pengen juga Bapak menyelipkan bagaimana dengan urusan pinjaman daring ini. Bagaimana dengan kebebasan paylater ini? Apakah sudah ada kontrol? Ya, selama ini kita tahu yang ada itu cuma aturan. Tapi bagaimana cara OJK merealisasikan aturan ini kita nggak tahu lagi. Wajib menagih 90 hari, entah seperti apa. Satu orang cuma boleh minjam 3 pinjol, entah seperti apa. Bunga pinjol 0, sekian persen, entah seperti apa. Praktek di lapangan kita tidak menemukan hal yang seperti itu gitu loh. Makanya nanti setelah Menteri Keuangan yang baru menyusun semuanya untuk memulihkan ekonomi Indonesia, jangan lupa pinjol bukan masalah kaleng-kaleng. Paylater bukan masalah yang bisa dianggap sebelah mata. Ini perputaran uang yang sangat banyak, tapi dari mana uang ini diambil? Ya dari kantong rakyatnya. Mereka ditindas loh. Kalau mereka tidak melakukan pembayaran, apa yang terjadi? Kalau mereka tidak menyatakan tidak mampu bayar, apa yang terjadi? Rata-rata mereka yang sudah masuk ke ranah pinjaman daring, mereka yang sudah masuk ke ranah paylater, itu semuanya udah kehilangan aset, sudah dimiskinkan, sudah menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Itu yang terjadi. Ya, makanya melalui video ini saya berpesan juga untuk Bapak Menteri Keuangan. Bagus Pak, di awal-awal ya, beberapa hari setelah Bapak dilantik aja, Bapak sudah membuat gebrakan yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak bisa melapor pada Presiden, saya butuh dana sekian. Dana ini harus dikucurkan kepada Bank Himbara dan segala macam. Bagus. Tujuannya apa? Supaya lagi ini ada peningkatan. Ya, karena daya beli sudah melemah. Otomatis ekonomi yang seharusnya berkembang di pasar itu sudah nggak bisa lagi. Ya, makanya Bapak buru-buru untuk memasukkan dana ini kepada bank-bank konvensional supaya ini dana menyebar. Supaya daya beli meningkat lagi, orang yang kekurangan modal dapat modal lagi, supaya dia bisa bertahan lagi. Ya, bagus gitu loh. Tapi jangan salah Pak. Di handphone mereka itu adalah, handphone ini adalah mesin penghancur ekonomi masyarakat itu sendiri. Siapa yang menciptakan mesin ini? Ya, kita nggak tahu siapa yang menciptakan, siapa yang merancang dulu. Pinjaman online boleh bebas ada di Indonesia. Ya, boleh melakukan tindakan apapun. Seakan-akan mereka diawasi padahal mereka dibiari. Kan dibiarkan aja itu selama ini. Berapa banyak nyawa yang hilang gara-gara mereka terjebak di hutang ini. Ini masalah yang serius. Dari 7 tahun yang lalu saya mensuarakan hal ini gitu. Saya sampaikan, kalau mau memperbaiki ekonomi Indonesia, jangan lupa hal yang menurut semua dari segi pemerintahan ini adalah masalah kecil, tapi pinjol sudah menyalurkan dana sampai ratusan triliun. Ini bukan perkara kecil, ini sudah perkara besar.
Bahkan setara dana yang sudah disalurkan oleh pinjol dengan dana yang sudah dimasukkan ke bank yang baru-baru ini. Setara. Kira-kira sudah berapa banyak itu orang yang namanya tersandra di BI Checking. Dan sekarang saya juga nggak habis pikir ini. Bagaimana setelah dana dimasukkan kepada bank konvensional, sementara ya ada jebakan besar di tengah masyarakat, mereka tidak bisa minjam lagi karena nama mereka tercatat dalam SLIK atau nama mereka tercatat dalam kredit macet. Bagaimana bank caranya beroperasi nanti itu? Apakah yakin ini masyarakat bawah ini akan merasakan subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau pinjaman-pinjaman produktif untuk bunga kecil dari pemerintah? Ya, kalau pemerintah masih memperhatikan SLIK, rasa saya program ini akan sia-sia. Ya, jadi seharusnya Bapak Menteri Keuangan nanti kalau sudah Bapak susun semuanya ya, karena Bapak masih baru juga, kita nggak bisa juga memburu secepat itu karena ini pengelolaan negara loh yang mau dikelola. Ya, bukan mengelola perorangan atau mana, ini negara loh, sekian ratus juta isinya gitu. Otomatis Bapak butuh waktu. Nanti kalau memang sudah siap semuanya rancangan Bapak, urusan pinjol, urusan pay later, ini jangan dibiarkan Pak, karena itu sangat-sangat merugikan masyarakat dan itu menghancurkan ekonomi kelas bawah. Kalau bisa pinjolnya lebih awal dibenahi gitu ya. Makanya saya kemarin bikinin video, kalau pinjol ini benar-benar dibenahi, setengah dari 96 pindar hari ini itu tidak layak. Ya, dan layak untuk dihapus. Setengah dari 96 pindar hari ini. Ya, kalau benar-benar ini diuji semuanya, ditindaklanjuti gitu loh. Tapi kalau tidak mampu menggeser hal ini, perbaiki mekanisme mereka karena tidak ada yang memperbaiki. Kalau masih mengandalkan OJK AFPI, selamanya pinjol akan menyiksa rakyat Indonesia. Selamanya pinjol akan menghisap semua kekayaan rakyat Indonesia gitu loh. Sekali aja masuk ke ranah pinjol berakhir dengan tragis. Berakhir dengan kemiskinan yang sangat luar biasa. Mereka tidak akan bangkit. Bangkitnya kayak mana? Bangkitnya memaksa diri untuk berhenti bayar. Baru bisa bangkit. Tapi kalau selagi dia masih memaksakan diri untuk terus membayar, semuanya akan terbawa. Ya, bahkan nyawa dia pun akan terbawa masuk ke dalam itu. Karena kesetresan mereka tadi. Boleh Bapak tinjau nanti, boleh juga dilakukan survei juga. Saya aja yang bertanya di sini, teman-temanku. Semenjak Anda meminjam di pinjol, apa yang terjadi? Apakah hidup Anda biasa-biasa saja? Makin dimiskinkan? Ya, atau Anda sudah makmur sekarang? Isi di dalam kolom komentar. Kita pengen lihat gitu loh. 100 orang yang meminjam pinjol, berapa orang yang makmur, berapa orang yang miskin, dan berapa orang yang biasa-biasa saja. Isi di dalam kolom komentar nanti teman-temanku gitu loh. Biar semua mata melihat. Karena saya juga setuju loh kalau ekonomi Indonesia ini ditingkatkan. 2029 kita sudah mencapai 8%. Ya oke. Ya, semua hilirisasi dan segala macam mau dirancang. Ya, sumber daya alam mau dikelola, data-data domestik bruto segala macam mau ini diambil semua. Ya sudah, silahkan kelolalah dengan benar. Tapi urusan pinjaman online yang menghancurkan mesin digital yang kita buru-buru untuk maju, ya, padahal masyarakat kita belum siap. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Jadi kalau Indonesia pengen memperbaiki ekonomi ini, jangan lengahkan masalah pinjaman online. Ya, karena pinjaman online adalah mesin digital penghancur ekonomi rakyat Indonesia. Semua yang meminjam pinjol, saya yakin miskin semuanya. Ya, tidak ada yang makmur. Tidak mungkin dia menyatakan pinjol sangat bermanfaat. Ya mungkin orang bayaran aja yang menyampaikan hal itu gitu loh. Ya nggak sih teman-teman semuanya, dan bagaimana pendapat Anda, setuju atau tidak? 96 pindar ini direvisi ulang atau ditinjau ulang, setengah dari itu harusnya tidak layak gitu loh. Karena paling banyak laporan bahwa tindakan mereka di luar dari jalur, di luar dari aturan yang berlaku. Mungkin dari saya cuma itu aja pesan saya. Mudah-mudahan video ini walaupun tidak bisa dilihat oleh Menteri Keuangan, tapi paling tidak ini bisa tembus sampai ke petinggi-petinggi yang ada di negara ini, supaya melihat sejauh mana sih urusan pinjaman online ini, seperti apa pinjaman online ini menyiksa rakyat Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Browning. Wassalam. Kalau udah banyak ekonom presentasi, ekonom yang terakhir pasti keadaannya konyol.
karena semua bahan sudah dipresentasikan. Tapi saya akan coba melihat dari angle yang berbeda. Saya di LPS, saya concern terhadap prospek ekonomi kita ke depan. Karena kalau ekonominya memburuk, maka saya ke depannya akan kerja lebih keras. Jadi saya monitor terus kondisi ekonomi, dan triwulan keempat tahun lalu, saya sempat terkejut. Karena kondisi sepertinya memburuk. Kalau kita penjualan mobil, penjualan motor negatif, terus penjualan retail juga kontraksi, semen kontraksi, PMI manufacturing turun ke level di bawah 50. Saya pikir 2025 kita akan susah. Laju pertumbuhan dana pihak ketiga juga turun ke 4,5%. Untuk saya mengkhawatirkan karena income LPS akan turun. Tapi untungnya di bulan Januari tiba-tiba pertumbuhan DPK positif 5,5 menuju 6%, menuju level normal lagi. Jadi ada pembalikan di sana. Saya jadi concern, curious, apakah ini terjadi di across the board. Saya lihat penjualan otomotif sudah mulai positif tuh. Di bulan Februari 4% untuk sepeda motor, mobil 2,2%. Jadi ada pembalikan arah ekonomi. Kita lihat lagi retail juga yang gambar yang tengah, atas itu sudah mulai positif tumbuhnya. Kita lihat lagi penjualan semen juga di bulan Januari Februari sudah positif pertumbuhannya. Semen ini ada hubungannya dengan investasi. Jadi sepertinya dari sisi demand ada pembalikan arah ekonomi, menunjukkan kayaknya baik-baik aja. Saya lihat lagi gimana kalau kita lihat dari sisi pedagang atau supplier. Kita lihat indeks PMI manufacturing, Purchasing Manufacturing Index. Itu di bulan awal tahun tuh tiba-tiba loncat ke positif. Februari tinggi, Maret agak turun sedikit, tapi masih levelnya tinggi 52,4. Artinya mereka atau para pengusaha, para manufacturer melihat ke depan kayaknya mereka melihat demand-nya tinggi sehingga mereka meningkatkan belanjanya. Ini kan tanda-tanda suatu ekonomi yang berbalik. Tadinya di akhir triwulan lalu, mungkin paruh tahun lalu keadaan memburuk semua, sehingga timbullah image seolah-olah kita sedang menuju kegelapan dan lain-lain. Ternyata di awal tahun sekarang sudah berbalik ke arah yang positif. Ini saya bilang ekonomi Indonesia bottoming out. Kalau orang di pasar modal suka itu pasti. Kalau bottoming out saatnya masuk. Sebelumnya. Kita lihat juga sebelumnya, masih dua. Sebelumnya kita lihat juga indeks kepercayaan konsumen. Masih yang sebelumnya. Yang kiri atas itu, Anda lihat di bulan Februari naik positif, yang tengah tuh kiri atas sana naik ke 100, di atas 100. Ini setelah bertahun-tahun ekonomi indeks kepercayaan konsumen itu naik ke atas 100, artinya konsumen kita amat atau optimistik tentang kondisi ekonomi mereka. Dan otomatis mereka akan belanja lebih ke depan. Di bulan Maret agak turun sedikit, tapi masih di atas 100. Cukup baik sekali. Ini adalah gambaran masyarakat kita terhadap apa yang terjadi di ekonomi. Ini survei ini kita lakukan kepada 1.700 kepala keluarga, face-to-face interview di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung, di 10 provinsi di Indonesia. Ini kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun sehingga kita yakin hasilnya menggambarkan apa yang digambarkan oleh masyarakat. Jadi supply, demand, masyarakat bilang semuanya membaik. Next. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perbaikannya akan sebentar atau langsung? Nah, kita di LPS mengembangkan satu indeks yang disebut Leading Economy Index. Itulah indeks yang menggambarkan arah ekonomi 6-12 bulan ke depan. Jadi itu adalah bola kristalnya ekonomi Indonesia. Biasanya nggak pernah salah. Itu gambarnya yang merah tuh. Ini di 2020 turun ke bawah, setelah itu naik ke atas. Sekarang juga trennya naik ke atas. Artinya dari sekarang, bulan Maret ke depan sampai tahun depan, ekonomi kita akan terus ekspansi. Ada yang bilang sekarang seperti 97-98. Anda lihat tuh 98 tuh merah turun dalam, 2008 juga turun dalam.
2020 turun dalam. Artinya ekonominya ada tekanan. Tapi sekarang merahnya naik terus ke atas. Artinya ekonomi kita akan ekspansi terus. Kalau Anda lihat, turun-turunnya itu sekitar 10 tahun sekali. Kita mulai ekspansi, mulai lagi tahun 2020 harus sampai 2030, kita masih aman. Kalau saya plot, jadi ini ya, 2098 jatuh yang merah, 2008 jatuh yang merah, 2020 jatuh yang merah. Inilah keadaan di mana kita lagi resesi. Sekarang masih naik kencang ini, masih naik ke atas. Jadi pandangan orang di luar bahwa kita menuju 98 lagi itu salah kaprah dan mereka nggak ngerti data seperti apa. Dan kalau saya plot dengan IHSG, yang hijau ya, IHSG itu yang hijau, gerakannya tuh searah. Ketika yang merah jatuh, ya IHSG juga jatuh. Ketika leading naik, ya IHSG juga naik. Dengan kondisi leading yang naik dan IHSG turun, apa yang kita bisa simpulkan? Kita bisa simpulkan market overreacting dan IHSG sudah turun jauh di bawah fundamentalnya. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu suka main saham, jangan lupa sekarang good time to buy. Next ya, berikutnya. Pasti Bapak-Bapak Ibu berpikir bahwa itu si Purbaya aja ekonom ngomongnya suka-suka dia pakai data-data dan nggak jelas. Oke, itu kan kata saya. Saya survei masyarakat kita, apa kata mereka? Tadi dari indeks kita, ini survei yang sama ya. IKK naik cukup kencang ke atas. Artinya masyarakat puas terhadap ekonomi. Tapi gimana tentang program-program pemerintah? Apakah mereka merasakan? Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih, kita sudah bisa kalibrasi, kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang, saya pikir tadi juga akan jatuh tuh. Karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir, rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali, di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang, itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi, sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun, masyarakat nggak akan ikut turun. Karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Jadi itu secara pendek, prospek ekonomi kita, stabilitas seperti apa ke depan, dan kita tahu semua stabilitas politik amat perlu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Terus, next, saya bertanya-tanya, dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya ke kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh, data ke Amerika seperti apa sih? Ini cuma HS 2 digit ya. Saya plot itu, yang kolom A itu gambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS85, electrical machinery, 61 articles, footwear, 64 dan 62 artikel itu 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu. Sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa aja sih? Cina, Meksiko, Vietnam. Cina, Vietnam, Kamboja. Cina, Vietnam, Italia. Cina, Vietnam, Bangladesh. Itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next.
kita lihat negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi, apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact-nya. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Ceteris paribus, kita untung. Nggak usah takut. Jadi itu, next. Terus seandainya global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi, itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90% lebih, 95%. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global market biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali, kita memang menjaga domestic demand. Itu saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global market, nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat, dan selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya pasar atau pemain di pasar nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari IC, Pak Iskandar. Itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Kalau saya ngomong ke pasar kan orang susah ngertinya. Kalau Anda kan ekonom gampang menjelaskan ke pasar. Atau Anda menduga saya juga ngibul? Enggak ya. Terus, bagaimana sebetulnya kondisi domestic demand kita sekarang? Apakah sedang jatuh? Apa enggak? Next. Ini Pak Gubernur BI berperan besar, OJK, Menteri Keuangan, untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sehingga fungsi intermediasi kita bisa berjalan terus. Next. Kita lihat pertumbuhan kredit tadi dibilang double digit. Tapi yang paling penting saya lihat itu yang merah, itu kredit investasi naik ke level sekarang 14,62%. Itu level yang tertinggi, di level kira-kira tertinggi selama berapa tahun terakhir. Kalau investasi kan pasti ngelihatnya ke depan, berapa bulan ke depan. Jadi ya, para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi. Cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Tapi yang kerja kan pasti yang ini. Jadi inilah gambaran sebetulnya. Ekonomi kita sedang ekspansi, kira-kira global turbulensi masalah perang tarif juga mungkin kita malah diuntungkan. Jadi prospek ekonomi kita bagus. Kalau Anda tadi suka main saham, masuklah sekarang sebelum terlambat. Mungkin demikian Pak update dari LPS. Terima kasih.